tadi saya dengar informasi dengan rencana aksi SPAN ya atau lapor ya, yang mana ini bermanfaat sekali bagi masyarakat kita terutama di Kota Waringin Barat. Nah, langkah-langkah apa yang menjadi penyikapan ini? Baik, penyusunan rencana aksi ini salah satu bagian dari langkah kita untuk memaksimalkan fungsi SPAN lapor yang juga pada hari ini sosialisasi kepada admin SPAN lapor. Bagaimana diketahui, SPAN lapor adalah kanal pengaduan yang disiapkan untuk masyarakat terkait dengan semua aktivitas dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi maupun OPD serta lembaga pemerintahan. Sehingga melalui kanal ini masyarakat bisa melakukan pengaduan dan juga membutuhkan informasi. Hari ini kita adalah membentuk rencana aksi supaya bagaimana memanajemen layanan pengaduan ini supaya betul tepat sasaran, kemudian peningkatan kualitas, dan yang paling penting adalah menumbuhkan sifat responsif dan adaptif bagi semua pelaku bagi semua OPD instansi agar tidak jadi pengaduan itu jadikan pengaduan masyarakat sebagai hadiah bagi OPD itu, sehingga dengan adanya pengaduan itu dampaknya bisa meningkatkan pelayanan masyarakat lebih baik. Jadi artinya SKPD tidak apatis lah untuk menerima pengaduan-pengaduan gitu ya artinya. Jadi jangan sampai seolah-olah pengaduan itu adalah suatu aib bagi OPD. Justru jadikan pengaduan itu sebagai hadiah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi bukan diberi hadiah gitu ya. Sebagai hadiah bagi masyarakat. Oke. Bang, harapannya Bang dengan ini kan kelihatannya kan kalau pengaduan masyarakat untuk leading sektor kemana? Apakah satu pintu Diskominfo atau di masing-masing SPD Bang? Ya, memang di dalam SPAN lapor ini ada pejabat penghubung namanya, ada admin kabupaten. Admin kabupatennya di Dinas Kominfo, sedangkan yang di setiap OPD itu, setiap dinas dan nasib vertikal itu adalah pejabat penghubung. Nah, jadi setiap sistemnya, setiap laporan atau pengaduan yang masuk kepada pejabat admin kabupaten itu akan diteruskan kepada dinas, instansi atau badan yang sesuai dengan unsur pengaduan dari masyarakat. Misalnya terkait dengan infrastruktur, mungkin bisa diteruskan ke dinas PUPR ataupun dinas Perkim dan sebagainya. Sehingga minta mereka bisa langsung merespon sesuai dengan kadar pengaduan itu, atau bahkan bisa segera menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Tapi kalau ini kan berbicara dari konteks fisik ya, artinya kegiatan ya. Tapi kalau dengan berproses hukum, pengaduannya kemana? Apakah ini kepada penegakan hukum atau kepada leading sektor yang dikatakan Menpan? Kalau Menpan tadi kan saya lihat untuk menyikapi informasi aduan yang sifatnya kritis apapun masukannya ya kepada pemerintah. Tapi kalau sudah berproses hukum ternyata janggal, apakah ini juga masuk? Padahal ini kan di lingkungan SKPD misalnya. Ya, bisa saja, karena ini kan sistem pengaduan ini terintegrasi secara nasional. Jadi pengaduan yang masuk kepada masyarakat itu bisa terbaca mulai dari kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Jadi seperti itu. Jadi pengaduan-pengaduan ini tentu saja pengaduan ini yang kita harapkan tidak akan berimplikasi kepada unsur pidana atau perdata. Tetapi pengaduan itu misalnya terkait dengan kebutuhan pelayanan, kualitas layanan yang kurang terpuaskan, ataupun yang segera ditanggapi itu bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang pengaduan itu harus ditindaklanjuti oleh ranah yang lebih baik, apakah berinfraksi hukum dan sebagainya. Tetapi tidak ada dalam sistem pengaduan ini tidak ada yang tertutup. Jadi kewajiban masyarakat memperoleh informasi termasuk juga mengadu, dan kewajiban juga daripada OPD dan lembaga-lembaga publik lainnya memberikan respon terhadap pengaduan masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Baik.